Perkenalkan, nama saya Rizky Swalawan Marpaung dari Universitas Riau, NIM 2007-113933 dari Prodi Teknik Kimia B. Akan melakukan eksperimen untuk membuat bola lampu tanpa menggunakan daya listrik. Ayo kita buat videonya. Eksperimen yang akan kita lakukan didasarkan pada metode ilmiah. Metode ilmiah yang saya gunakan adalah yang pertama, melakukan observasi awal, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga menyusun hipotesis, yang keempat melakukan eksperimen, dan yang kelima menarik kesimpulan. Menulis membaca merupakan salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan oleh siswa pada saat ini, baik untuk mengerjakan tugas, membaca, ataupun bahkan bermain game. Melakukan kegiatan tersebut dibutuhkan asupan cahaya yang sangat baik untuk mata agar penglihatan kita tidak turun. Salah satu cara untuk memenuhinya adalah dengan menyalakan lampu. Namun, menyalakan lampu, terutama pada siang hari, dapat mengakibatkan pemborosan penggunaan listrik, yang dimana kita tahu sendiri bahwa listrik yang saat ini kita pakai merupakan hasil dari pengolahan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu minyak bumi, dan dapat mengakibatkan polusi udara yang semakin besar. Oleh karena itu, kita harus mengurangi pemakaian listrik semaksimal mungkin. Hipotesis yang saya ambil di sini adalah yang pertama, benarkah bola lampu yang akan kita buat dapat menyala tanpa menggunakan listrik? Dan yang kedua, apakah listrik akan menjadi sumber satu-satunya untuk bagian penerangan? Eksperimen akan kita lakukan. Kita membutuhkan alat-alat dan bahan seperti berikut ini. Bahan-bahan yang kita gunakan, di sini ada alat berupa gunting seng, spidol, dan juga sarung tangan untuk safety, dan penggaris. Kemudian ada seng, dipotong 40 x 40 cm. Pertama, kita tandai bagian yang akan dilubangi dengan diameter 9 cm. Kita garis dan kita buat berupa pola seperti lingkaran dengan dibagi 6. Dan kita kasih selisih 1 cm agar sebagai penahan untuk botol. Kemudian kita potong. Yang harus kita utamakan adalah hati-hati saat memotong. Dan beginilah jadinya kalau setelah dipotong. Kemudian kita tarik bagian dalam keluar. Lalu kita coba masukkan botol dengan hati-hati. Kita tandai posisi botol di tengah-tengahnya sehingga tidak terlalu masuk atau tidak terlalu tinggi di atas. Setelah ditandai, kita buat garis. Kemudian kita campurkan bahan berupa air dan 15 ml disinfektan. Disinfektan ini dapat berupa pemutih pakaian. Kemudian kita tutup dengan rapat agar tidak tumpah. Baru dikocok agar homogen, agar larutannya menyatu. Setelah itu, kita pasang botol ke dalam seng. Setelah terpasang dengan rapi, kemudian kita ambil. Nah, kita lihat apakah sudah pas dengan garis yang telah kita tandai tadi. Lalu kita lem menggunakan lem silikon. Lem silikon ini dapat kita cari di toko bangunan dan di toko-toko yang menjual alat-alat untuk bahan kimia sederhana. Kita lem dengan rapi, tidak usah terlalu banyak lemnya. Kemudian kita lem bagian bawah agar kuat dan tidak jatuh saat pemasangan nanti.
kita usahakan lem dengan kuat. Setelah itu kita tunggu 24 jam. Nah, setelah 24 jam, lem sudah kuat dan keras sehingga tidak lepas lagi dari seng dan dapat menahan beban dari botol. Kita coba, kita tekan apakah akan lepas. Nah, lampu botol siap dipasang. Berikut adalah pemasangan. Pemasangan ini harus kita lakukan dengan hati-hati karena kita akan naik ke atas atap, kemudian melubangi sebesar diameter dari botol, lalu kita pasangkan. Bagi yang ingin meniru di rumah, utamakan keselamatan ya. Setelah dipasang, kemudian kita, agar air tidak masuk ke dalam sink, kita tambahkan waterproof untuk agar tidak terjadi kebocoran antara seng yang dipotong dan seng yang baru dibuat. Setelah itu kita dapat lihat beginilah hasilnya. Nah, ini sebelum dilakukan pemasangan botol dan ini yang sesudah. Setelah melakukan eksperimen tadi, ternyata hipotesis yang pertama itu tidak benar ya. Bola lampu itu tidak dapat dinyalakan kalau tidak menggunakan listrik. Yang dapat kita lakukan itu adalah menginovasikan barang-barang yang ada di sekitar kita untuk digunakan kembali. Contohnya tadi botol plastik. Nah, untuk hipotesis yang kedua, apakah benar listrik akan menjadi sumber energi yang tidak tergantikan? Jawabannya, kita dapat memanfaatkan sumber daya alam yang lain. Contohnya, kita dapat melakukan sifat dari pembiasan cahaya. Nah, tadi kan kita lihat saat cahaya masuk ke dalam botol, cahaya dibiaskan oleh campuran dari homogen air dan baiklin, sehingga cahayanya dapat menyebar dan dapat menghasilkan cahaya setara dengan 32 watt bahkan 60 watt. Akan tetapi, percobaan atau eksperimen kali ini hanya dapat terjadi jika siang hari ya guys. Jadi kalau malam tidak dapat terjadi karena biasanya kan untuk daerah-daerah pemukiman padat itu banyak sekali digunakan lampu khususnya pada siang hari. Nah, bahkan contohnya di peristiwa di Filipina itu ada karena dia gang-gang sempit, jadi orang itu membawa lampu sehingga lampunya jatuh, terbakar dan mengakibatkan kebakaran yang hebat. Teman-teman dapat mengaplikasikan ini apabila bertemu di daerah-daerah yang rawan padat penduduk ya teman-teman. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Jangan lupa ya, like dan subscribe.